Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Selasa, 13 Mei 2025. Mengenal suara gembala. Kutipan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Sobat Katolikana, ayat hari ini memberikan kepada kita sebuah gambaran yang sangat indah dan penuh makna tentang keintiman, pengenalan, dan kepercayaan yang terjalin erat antara Yesus dan kita. Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik, sementara kita adalah domba-domba kesayangannya. Domba-domba yang mengenal suara gembalanya karena mereka hidup dekat dengannya dan terbiasa mendengar suara itu setiap hari. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang dipenuhi dengan ribuan suara, seperti suara ambisi, kekhawatiran, godaan, dan ketakutan, suara sang gembala seringkali menjadi begitu halus, nyaris tenggelam. Namun, bagi kita yang hidup dalam keintiman dengannya, suara itu tetap terdengar jelas. Suara yang lembut, penuh kasih, namun tegas dan setia, menuntun ke jalan hidup yang benar. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita cukup dekat dengannya untuk mengenali suaranya? Apakah kita membangun relasi yang cukup dalam dengan Tuhan sehingga kita mampu membedakan suaranya di antara ribuan suara lain yang berlomba-lomba merebut perhatian kita? Ada sebuah kisah nyata dari sebuah desa kecil di Timur Tengah yang menggambarkan dengan begitu indah hubungan antara gembala dan dombanya. Seorang gembala tua setiap hari menggiring sekitar 50 ekor domba ke padang rumput. Yang unik, setiap domba memiliki nama yang diberikan sendiri oleh sang gembala. Ia berbicara kepada mereka, menyapa satu persatu, bahkan sering menyanyikan lagu-lagu lembut saat menggiring mereka. Suaranya menjadi bagian dari hidup yang membawa rasa aman dan kedekatan. Suatu hari, badai datang tiba-tiba. Seekor domba muda tersesat, terjebak di semak berduri, sendirian dan ketakutan. Di tengah angin kencang dan suara petir yang mengguntur, ia mengembik pelan, berharap ada yang datang menyelamatkan. Lalu, suara yang sangat dikenalnya terdengar di kejauhan memanggil namanya. "Nabi! Nabi! Di manakah kamu?" Mendengar suara itu, si domba merespons dengan semangat. Ia mengembik lebih keras dan berusaha mendekat. Tak lama kemudian, sang gembala menemukannya, mengangkatnya dengan penuh kasih, dan membawanya kembali ke kawanan. Ketika ditanya bagaimana dia tahu domba itu akan menjawab panggilannya, sang gembala menjawab sederhana, "Karena aku berbicara kepadanya setiap hari, ia tahu suara hatiku." Sobat Katolikana, Yesus sang gembala yang baik juga berbicara kepada kita setiap hari. Ia menyapa kita lewat firman-Nya, lewat bisikan Roh Kudus, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di hidup kita, dan bahkan melalui orang-orang yang kita jumpai. Tapi pertanyaannya,
apakah kita menyediakan waktu untuk mendengarkannya? Apakah hati kita cukup untuk menangkap suaranya? Atau kita terlalu sibuk, terlalu bising oleh urusan dunia, hingga lupa untuk duduk diam di kakinya? Mendengar suara Tuhan bukanlah soal kemampuan pendengaran, tetapi soal kedekatan dari hubungan kita dengannya. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin peka telinga rohani kita untuk menangkap suara kasih-Nya. Mari hari ini kita mengambil waktu sejenak untuk hening, membuka hati dan berkata, Tuhan, bicaralah, hamba-Mu mendengar. Ajar kami untuk mengenal suara-Mu dan beri kami kerendahan hati untuk taat ketika Engkau memanggil. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mengenal dan mencintai suara-Mu lebih dari segala suara yang lain. Tariklah kami untuk lebih dekat, agar kami selalu berjalan dalam terang-Mu dan tidak tersesat. Terima kasih, karena Engkau adalah gembala yang baik, yang tidak pernah lelah mencari domba-Mu yang hilang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.